Di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang manual ping dan auto ping. Jadi di grup VPN Premium Kreatif kemarin aku sempat upload backupan terbaru yang sistemnya manual dan auto ping. Ya kurang lebih tampilannya ada, pokoknya ada manual, ada auto ping. Jadi ini aku bukan ngebahas bug, bukan apa ya, bukan ngebahas trik internet gratis, bukan. Ini hanya membahas bagaimana cara kerjanya, terus pemahamannya itu bagaimana, kayak gitu ya. Jadi untuk manual ping dan auto ping kira-kira tampilannya seperti ini. Dan ini kalau teman-teman lihat manual ping ini aku ada 5, itu bukan 5 book yang berbeda, aku pakai satu book. Aku ngomongin aja ya, ini bukan berarti aku ngomongin wah booknya di share-share, enggak ya, ini cuma sekedar edukasi. Booknya ini pakai Beacon gitu ya. Nah aku pakai book Beacon di 5 server yang berbeda. Ini ada Hersa Surabaya, Hersa Jaksel, ID 1, ID 2, ID 1, ID 5, ID 2. Dan ini booknya sama, cuma beda server VPN aja, kayak gitu ya. Nah aku akan jelasin sistem kerjanya, nanti kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah ini bisa diisi dengan server yang berbeda, juga bisa diisi dengan book yang berbeda. Nah kalau diisi book yang berbeda, ini contohnya seperti ini guys. Nah kita ngomongin tentang manual ping. Jadi manual ping yang pertama kita fokus di bagian global yang lingkaran atas nih, bawah. Global ketika kita pilih manual ping ya, berarti saat itu kita lagi pilih lingkaran yang atas. Globalnya pilih manual ping. Nah kita fokus ke lingkaran yang atas. Manual ping yang lingkaran atas itu ada book Shopee, ada ekor 7, ada Beacon, ada Sendes, ada Asia, ada ekor 11, kayak gitu ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman, bukan bahasin trik internet gratis, bukan apalah, pokoknya ini cuma sekedar cara kerjanya aja. Nah ketika kita pilih manual ping, maka yang atas yang bagian manual ping ya kita bisa geser sesuka hati kita. Contoh, ketika kita cocok dengan book Shopee, kita klik ke bagian book Shopee. Maka ketika kita klik ke bagian book Shopee, selamanya kita bakalan pakai book Shopee terus menerus selamanya, selagi dia nggak digeser ke book yang lain. Misalnya aku seneng pakai Beacon, berarti aku klik pada bagian Beacon, jadi selamanya aku pakai Beacon terus. Ketika nanti tiba-tiba book Beacon itu gangguan atau mati ya internetku nggak bakalan connect. Kenapa? Karena aku selamanya pakai Beacon. Lah nanti kalau pengen connect gimana bang? Ya tinggal kalian pilih yang mana yang masih keluar ping, karena ini kan banyak book. Jadi pilih, misalnya Beacon tiba-tiba nggak ada ping, ya kita pilih ke yang lain yang masih ada pingnya. Misalnya di Shopee ternyata ada ping, Beacon nggak ada, ya kalian klik ke book Shopee. Jadi itu dilakukan secara manual. Nah kelebihannya kita bisa pilih book sesuka hati kita, dan itu lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena selama kita nggak ganti-ganti, dia bakal ada di situ terus. Misalnya kita suka banget sama book Beacon karena dia stabil, karena dia kenceng misal, maka selama kalian pakai internet, pakai injek, ya kalian pakai Beacon terus selamanya, kayak gitu ya, selagi book itu masih bisa dipakai. Tapi kekurangannya ketika booknya itu mati, ya internet kita nggak otomatis langsung bisa connect sendiri. Kenapa? Karena kita harus menggeser secara manual, pilih book yang lain. Nah itu kekurangannya. Tapi kan kalau menurutku nggak masalah, yang penting stabil, kayak gitu kan. Nah kemudian ketika kita pilih auto ping, nah ini ada auto ping. Jadi di bagian global ketika kita pilih auto ping, kita fokus yang lingkaran atas, auto ping. Di lingkaran atas itu ada auto ping, di situ ada book Shopee, ada ekor 7, ada Beacon. Nah ketika yang global kita pilih auto ping, maka yang atas di bagian auto ping dia akan milih sesuai dengan ping yang paling kecil. Pada gambar berikut ini, ping yang paling kecil sedang berada di Sendes, maka dia lagi milih yang Sendes. Nah otomatis ketika kita pilih auto ping, saat itu kita lagi pakai book Sendes, karena di auto pingnya lagi milih book Sendes. Tapi nanti ketika suatu saat tiba-tiba ping yang paling rendah ada di book Shopee misalnya,
maka dia akan pindah ke Shopee secara otomatis. Jadi dia bakal pindah-pindah secara otomatis tanpa kita perlu menyeting sendiri, tanpa kita perlu ngeklik sendiri. Ya, itu auto ping karena namanya juga auto. Kelebihan cara ini adalah kita kayaknya meminimalisir bengong. Contohnya, ketika kita berada di Sendes, berarti kita lagi internetan pakai book Sendes. Tetapi ketika suatu saat book Sendes tiba-tiba mati atau mungkin down, nggak keluar ping, dia akan otomatis loncat ke book lain yang ada pingnya yang paling kecil. Nah, otomatis kita tetap bisa internetan. Beda ya sama yang tadi yang manual. Ketika kita lagi pilih book Sendes, tiba-tiba booknya pingnya nggak ada, kita harus klik manual. Sedangkan kalau di auto ping dia akan pindah sendiri. Tapi kekurangan auto ping menurutku itu nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena sering gini, kalau di lokasiku book Shopee itu pingnya paling kecil. Kalau di lokasiku ya, book Shopee itu pingnya paling kecil. Ketika aku pakai auto ping, maka otomatis di atas auto ping ini lagi pilih book Shopee. Padahal book Shopee pingnya paling kecil memang, tapi ternyata speednya paling lemot. Nggak tahu kenapa ya, namanya trik itu kan nggak mutlak kayak kuota reguler ya. Jadi namanya trik itu kadang ping kecil tapi speednya lemot, giliran pingnya besar tapi speednya kenceng kayak gitu ya. Nggak tentu juga kan. Makanya ketika aku pakai auto ping tiba-tiba dia ada di Shopee, ya otomatis aku malah merasa lemot. Jadi mending aku pakai manual. Tapi kan ada juga lokasi teman-teman yang cocok pakai Shopee. Atau enggak ya book Shopee dihapus aja deh biar nggak masuk di daftar ini. Jadi kita ketika pilih auto ping dia bakal loncat-loncat ke book selain Shopee karena Shopee udah dihapus dari sini. Jadi akan merasakan speed yang sama. Misalnya ekor 7 Beacon Sendes Asia ekor 11 itu speednya sama. Ya udah Shopee hapus aja. Kita pakai ekor 7 Beacon Sendes Asia ekor 11. Jadi ketika yang ping yang paling kecil yang mana dia akan loncat-loncat sendiri dan speednya tetap sama. Nah itu cara ngakalinya seperti itu. Jadi sekarang teman-teman udah paham apa itu perbedaan manual dan auto ping. Jadi masing-masing manual dan auto itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau saya sendiri itu jujur lebih suka ke manual. Karena kenapa? Karena aku lebih suka kestabilan. Jadi ketika aku pilih manual, aku lagi pakai server D ini yang ID 5 misal, ya aku bakalan pakai ini terus, nggak bakalan loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini. Ya kalau loncat ke sini speednya stabil, kalau misal loncat ke sini justru speednya anjlok walaupun pingnya kecil, ya buat apa? Kalau menurutku kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman yang pakai auto ping. Jadi aku pakai auto ping aja bang, karena di sini booknya bagus semua kok, kenceng semua. Ya udah pakai auto ping aja. Jadi ketika dia loncat ke A ke B kayak gini contoh nih. Nah ini lagi nggak mau loncat ya, ini karena ping paling kecil ada di ID 2. Ketika ini paling kecil pingnya berada di sini. Ketika mungkin di sini pingnya paling kecil loncat ke sini kayak gitu, itu auto ping. A few moments later. Nah ini teman-teman bisa lihat sekarang di auto ping dia pindah di ID 1. Berarti ini lagi pakai yang ID 1. Kalau kita pilih auto ping ya, berarti kita tadi di ID 1. Nah ini loncat lagi ke ID 2. Kayak gitu. Jadi tinggal selera teman-teman mau pakai manual atau auto. Ya oke, jadi kayak gitu aja penjelasan video kali ini. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami dan gampang dimengerti juga. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.